A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran ke Muhammadiyah. Setuju ya? Kita sudah beberapa waktu lalu masuk di bab 2 ya. Apa pembahasan kita? Pembahasan kita kali ini, sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa? Ya, yang masih ingat? Karena bagus. Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang kepribadian Muhammadiyah, mulai dari profilnya, kemudian profil pendidikannya itu bagaimana. Nah, kali ini kita akan melanjutkan. Nah, di bab 2 itu kita masuk di bab sejarah hidup dan kepribadian tokoh Muhammadiyah. Tokohnya siapa? Yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka di A itu kita hari ini akan membahas dua ini, C dan D, yaitu kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan, D, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Jadi sebelumnya di pertemuan keberapa itu, pokoknya sebelumnya ada A dan B ya. Yang A itu tentang profil hidupnya, kemudian yang kedua adalah riwayat pendidikannya. Nah, yang ketiga adalah kepribadian. Masih ingat profilnya itu seperti apa? Nah, kalau nggak ingat, segera diingat-ingat lagi. Riwayat pendidikannya bagaimana? Silahkan diingat-ingat lagi. Kita akan lanjutkan jalan ke depan, yaitu membahas tentang kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepribadian itu adalah sosok yang tertampil pada dirinya ketika masa hidupnya. Yang pertama, beliau adalah seorang pribadi yang ulet dan gigih. Jadi ulet itu bukan ulat ya, tapi terampil, apa ya, rajin dan gigih, pantang menyerah. Apa contohnya? Uletnya itu selalu berinovasi ya, rajin sekali dia, kemudian gigih, pantang menyerah. Ketika beliau punya misi A, ya sudah, lanjutkan A ya. Contoh kasusnya adalah ketika beliau berdakwah, menyampaikan Islam sesuai dengan pandangan beliau, sesuai dengan keilmuan. Penolakannya luar biasa, tetapi dengan penolakan-penolakan itu bukan berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan mundur pada keadaan, tetapi terus gigih memperjuangkan sampai akhirnya saat ini kita bisa rasakan perjuangan-perjuangan yang beliau telah lakukan di masa waktu itu. Kemudian yang kedua, beliau adalah pribadi yang sabar ya, ikhlas dan gemar beramal. Jadi sabarnya itu sangat-sangat teruji, ikhlasnya pun begitu, gemar beramalnya pun begitu. Itu ditunjukkan keikhlasannya beliau ketika harus mendirikan sekolah, tidak punya biaya apapun untuk memenuhi fasilitasnya, maka barang-barang pribadinya yang beliau gunakan untuk proses pendidikan di rumahnya itu. Gemar beramal, gerakan-gerakan sosial pada waktu itu kalau kita lihat di riwayatnya, beliau mengumpulkan anak-anak jalanan untuk dikumpulkan, dimandikan, kemudian diberi sekolah, di pembelajaran di rumahnya. Kemudian orangnya, seorang Ahmad Dahlan itu supel ya. Supel itu mudah bergaul gitu, mudah bergaul dengan siapapun, mau itu orang Indonesia maupun pada waktu itu orang Belanda. Dia supel sekali, mudah bergaul dengan siapapun. Maka beliau juga berprofesi sebagai seorang pedagang, itu juga kalau tidak supel ya tidak sukses sebagai seorang pedagang. Nah, itu beberapa kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan secara pribadi ya dalam dirinya. Kemudian selanjutnya adalah tentang pandangan hidup.
Ya, pandangan hidup itu apa ya? Filosofi hidupnya. Ya. Apa yang beliau yang pandangan hidup itu adalah apa? Pemikiran ketika hidup di masa hidupnya. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau judulnya adalah Pandangan Hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Agama, Sosial dan Pendidikan. Dalam hal agama, misal yang pertama, dalam beragama tidak boleh taklid buta. Apa itu taklid buta? Ada yang tahu enggak? Ada yang pernah dengar enggak ini? Ya, tidak boleh taklid buta. Taklid buta itu begini. Guru menyampaikan A, ya sudah, diikuti saja. Padahal kita tidak tahu dasarnya, terutama dalam hal ibadah ya. Jadi tidak boleh taklid buta. Harus, nah maka lawannya dari taklid itu adalah ittiba. Ya, ittiba itu adalah sikap menerima ilmu. Untuk mengamalkannya itu kita harus juga tahu dasarnya. Maka ketika kita menjalankan agama atau praktik ibadahnya, itu tahu bahwa oh ternyata memang seperti ini dasarnya, diperintahkan oleh agama. Jadi begitu ittiba. Nah, taklid lawannya ittiba. Kalau taklid itu ya mengikuti saja. Ya, kata guru ke selatan ya ikut selatan, padahal tidak tahu apa alasannya ke selatan itu. Nah, dalam pandangan hidupnya Ahmad Dahlan tidak boleh begitu. Harus ittiba, mengikuti tapi tahu dasarnya. Nah, itu ya ittiba. Kemudian dalam ranah sosial, beliau juga pada waktu itu mendirikan rumah yatim, rumah sakit, metode penyaluran zakat, sedekah, kurban dan lain-lain. Oh, banyak ya. Maka salah satu ciri gerakannya gerakan sosial. Ya, rumah yatim atau rumah sakit yang sampai sekarang kita nikmati, kita lihat, itu adalah cikal bakalnya adalah ketika Ahmad Dahlan masih hidup dulu gitu ya. Kemudian dalam ilmu pendidikan, yaitu beliau memperjuangkan yaitu yang penyatuan ilmu agama dan ilmu umum. Soal ilmu agama dan ilmu umum kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau belum ini silahkan cek di link di atas ini. Ya, kita sudah itu. Nah, tujuannya apa sebenarnya yang diinginkan? Dalam kurung di situ beliau ingin mewujudkan intelek yang ulama dan ulama yang intelek gitu. Ulama ya, bukan ulaman, itu salah ketik. Intelek yang ulama dan ulama yang intelek. Apa artinya? Intelek itu seorang ilmuwan, yang ulama tawadu terhadap agama, paham agama gitu. Itu ulama. Dan ulama yang intelek menciptakan seorang yang paham agama tapi juga cerdas, pintar, menjadi seorang ilmuwan. Itu maksudnya kenapa Ahmad Dahlan memperjuangkan penyatuan ilmu agama dan ilmu umum itu sendiri. Kemudian pandangan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam sikap pada warga non muslim ya, yaitu adalah tidak memusuhinya. Buat apa dimusuhi kalau tidak memusuhi kita gitu. Tetapi tetap menghargai dengan dialog. Jika ada perbedaan, jika ada perselisihan, maka beliau biasa menggunakan dengan dialog atau musyawarah. Terbukti dengan pergaulan Ahmad Dahlan dengan banyak orang ketika awal-awal belum mendirikan sekolah, beliau malah ngajar di sekolah Belanda yang itu adalah sekolah non muslim gitu. Tapi karena sikap pandangan hidup beliau tidak memusuhi, tidak menganggap itu sebagai ancaman, maka terjalinnya hubungan antara orang-orang Belanda pada waktu itu dengan Ahmad Dahlan. Kira-kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugasnya di bawah itu, jelaskan bagaimana kalian dapat meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan dari tadi yang beberapa penjelasan tentang kepribadiannya, kemudian pandangan hidupnya. Hal apa yang bisa kalian teladani gitu. Kalau bisa meneladani semuanya, alhamdulillah, silahkan sebanyak-banyaknya.
jelaskan. Jika itu pernah kalian lakukan, silahkan jelaskan. Kalau belum, rencananya bagaimana gitu. Silahkan kerjakan dengan maksimal agar nilainya juga maksimal. Ya, jangan lupa hasilnya dikirim ke link yang biasa kalian gunakan. Dan jangan lupa tugas-tugas sebelumnya yang belum kalian kumpulkan segera dikumpulkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.